Shalom, selamat malam Bapak Ibu kekasih Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Sehingga pada malam hari ini kita boleh beribadah PWGT bersama dengan Nyonya Mina Unikamma dan Nyonya Hernece B. Yunus. Baiklah, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat ayat 1. Haleluya, pujilah. Pertolongan kita dalam ibadah PWGT Jemaat Masale saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk, kita bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 139 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku jalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, Sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Sebelum kita masuk pelayanan firman pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Martinus Tangke Tasik MTH, kita puji Tuhan dari PKJ 255, firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu kupegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu
Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah PWGT Jemaat Masale hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, memohon pertolongan Allah di dalam Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur, ya Allah, Bapa kami di sorga. Di saat ini Engkau mempersekutukan lagi kami untuk datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur bahwa Engkau telah menyertai kami dalam berbagai aktivitas kami hari ini. Dan di saat ini kami boleh duduk bersama-sama menikmati persekutuan di dalam Tuhan. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami semua. Semoga firman-Mu yang akan kami baca dan dengar boleh mengingatkan dan menguatkan perjalanan kehidupan kami semua. Dan kiranya ya Allah, Engkau menjauhkan dari kami kuasa-kuasa kegelapan. Sehingga firman-Mu dapat kami pahami, terlebih kami boleh nyatakan dalam kehidupan ini. Terima kasih buat Ibu Mina Unikama, Nyonya Hernice B. Yunus, yang mau bersedia saat ini menjadi mimbar pelayanan ibadah PWGT Jemaat Masale. Berbicaralah kepada kami semua Bapa, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap dan sedia mendengarkan firman-Mu. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan dari Injil Matius pasal 25 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan,
Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Demikian firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah kita, ibadah PWGT Jemaat Masale. Yang berbahagia ialah kita semua yang diberi kesempatan oleh Tuhan mendengarkan firman-Nya. Dari keseluruhan bacaan itu saya memberi sebuah tema yang akan kita renungkan bersama berbunyi, menjaga sumber kekuatan di dalam hidup kita. Menjaga sumber kekuatan di dalam hidup kita. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari bacaan kita melihat bahwa ada dua figur yang dinyatakan kepada kita, yaitu gadis bodoh dan gadis bijaksana. Kedua figur ini mempunyai persamaan dan juga mempunyai perbedaan. Kita mau melihat bagaimana persamaan dari gadis bodoh dan gadis bijaksana itu. Yang pertama, gadis-gadis itu sama-sama membawa pelita. Dan gadis-gadis itu sama-sama pergi untuk menyongsong mempelai laki-laki. Mereka juga bersama-sama menunggu kedatangan mempelai laki-laki. Dan juga gadis-gadis itu sama-sama tertidur ketika sang mempelai belum datang juga. Kemudian mari kita lihat dari sisi perbedaan gadis bodoh dan gadis bijaksana. Yang membedakan kedua figur ini adalah selain membawa pelita, gadis bijaksana juga membawa buli-buli yang berisi minyak. Mungkin dapat kita samakan kalau kita di Indonesia dengan istilah jerken. Sedangkan gadis bodoh tidak membawa cadangan minyak sama sekali. Dan kita melihat setelah sekian lama menunggu, minyak pada pelita mereka hampir habis sehingga mereka segera menambahkan minyak supaya pelita itu tidak padam. Dan apa yang terjadi? Pada akhirnya gadis-gadis bodoh tidak mendapat kesempatan memasuki perjamuan kawin. Karena mengapa? Karena mereka sibuk mencari minyak untuk pelita mereka. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Keadaan seperti ini menggambarkan umat Tuhan yang ada pada saat ini. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya mempunyai pelita untuk mereka bawa. Sebab pelita itu yang akan menerangi setiap langkah kehidupan mereka dan juga menerangi kegelapan dunia ini. Tetapi ketika umat Tuhan hanya berhenti
pada titik keselamatan itu dan tidak melatih kerohanian dengan rajin beribadah, membaca firman-Nya setiap hari dan senantiasa berdoa. Orang yang seperti itu ditempatkan pada figur yang tidak membawa minyak bagi pelita mereka. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, minyak merupakan sumber energi bagi pelita. Demikian juga hubungan dengan Tuhan, persekutuan yang intim dengan Tuhan merupakan sumber kekuatan bagi hidup kita. Hubungan yang seperti ini harus senantiasa dilakukan setiap hari. Kita tidak mengandalkan bahwa hubungan kita yang kemarin atau hubungan kita minggu lalu dengan Tuhan. Tetapi kita harus menjaga agar persekutuan yang intim senantiasa baru setiap harinya. Tuhan selalu mencurahkan rahmat-Nya baru setiap hari. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ketika kita senantiasa menjaga hubungan dengan Tuhan, ketika kita senantiasa melatih kehidupan rohani kita, kita ada dalam posisi yang senantiasa berjaga-jaga dalam segala keadaan. Masalah boleh datang, goncangan hidup boleh terjadi, krisis pun boleh melanda kehidupan kita. Tetapi bersama Yesus, kita lakukan perkara besar. Bersama Yesus kita siap menghadapi segala hal. Sebab mengapa? Karena Dia akan memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi setiap masalah yang kita hadapi. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Lewat bacaan firman Tuhan kali ini mau mengajarkan kita bahwa hendaklah kita seperti gadis-gadis bijaksana, di mana setiap saat di tempat di mana kita berada, siap sedialah untuk segala sesuatu yang kita butuhkan dalam menjalankan kehidupan karunia Tuhan. Termasuk kekuatan itu ialah kekuatan yang dari Tuhan. Dan kekuatan itu dapat kita terima ketika kita berserah kepada Dia yang empunya kehidupan ini, yaitu Allah. Dengan senantiasa mengisi kehidupan ini dengan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Keluarga Nyonya Mina Unikama dan keluarga Nyonya Hernece B. Yunus akan memberikan persembahannya kepada Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita dengarkan firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Mazmur 107 ayat 8 sampai ayatnya ke-9. Sambil keluarga memberikan persembahannya, kita puji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan 2, bagi Yesus kuserahkan.
Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Mari bersama-sama kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami kembali datang mengucap syukur bagi-Mu ya Allah, bahwa Engkau telah memberi waktu dan kesempatan bagi kami. Kami boleh menikmati persekutuan beribadah kepadamu, ibadah PWGT Jemaat Masaleh. Kami bersyukur bahwa kami telah menyanyikan pujian bagi Tuhan, karena kami percaya hanya Tuhan yang layak menerima puji-pujian dari kami. Begitu juga kami bersyukur kami telah diperdengarkan oleh kebenaran firman-Mu yang mengajar dan mengingatkan kami supaya senantiasa menjaga sumber kekuatan di dalam kehidupan ini. Hendaklah kami seperti gadis-gadis yang bijaksana, yang senantiasa siap sedia dalam berbagai keadaan dalam kehidupan ini. Terlebih mengingatkan kami untuk selalu siap sedia menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya ke dunia ini, yang tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya Dia akan datang. Terima kasih pula Bapa, kalau di saat ini kami telah memberi persembahan syukur untuk pekerjaan pelayanan secara khusus di PWGT Jemaat Masaleh. Diberkati apa yang telah diberi dan diberkati juga yang masih ada pada kami semua. Bapa di sorga, di saat ini kami mau berdoa buat keluarga yang terjadwal dalam ibadah PWGT Jemaat Masaleh pada hari ini. Ibu Mina Unikama dan Nyonya Hernika B. Yunus. Kami mau berdoa buat orang tua terkasih Ibu Minak Uni dalam masa tua dan Tuhan tahu sedang berobat jalan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan orang tua terkasih. Kiranya senantiasa diberkati dalam perjalanan kehidupan karunia Tuhan. Terlebih kami mau bersama-sama berdoa. Kiranya ya Allah, kesehatan Engkau beri bagi kehidupan orang tua terkasih. Memberkati tubuhnya, memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang diterima.
Semoga melalui semuanya itu menjadi cara Tuhan, menjadi alat Tuhan. Tuhan memberi kesembuhan bagi ibu kekasih. Kami juga mau berdoa buat kehidupan Bapak Yunus bersama dengan keluarga, pun juga dalam pekerjaan masing-masing. Senantiasa diberkati oleh Allah. Tuhan yang akan senantiasa mendahului setiap rencana dan tugas pekerjaan yang diemban. Begitu juga buat saudara kekasih kami, Paulina atau Mama Lola, bersama keluarga yang ada di Makale dalam pekerjaannya, dan Lola dalam pertumbuhan dan pendidikannya. Kiranya dengan kasih setia Tuhan, memberkati kehidupan rumah tangga Mama Lola dan juga kehidupan anak kekasih Lola. Kiranya senantiasa Tuhan bersama-sama dengannya. Kami mau berdoa buat saudari kekasih kami, Martina dalam pekerjaannya di Makassar, dan suami yaitu Bapak Yotam di Toraja, juga dalam pekerjaannya. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan keluarga kekasih ini. Terlebih ya Allah, dalam berbagai aktivitas yang mereka lakukan dalam seharian, diberkati Tuhan, dan kiranya lewat semuanya itu menjadi saluran berkat Tuhan bagi keluarga. Begitu juga kami mau berdoa buat Mika bersama dengan keluarga di Balikpapan dan juga dalam pekerjaan mereka masing-masing. Diberkati oleh Tuhan kehidupan keluarga dan juga jalan kehidupan mereka, Tuhan tetap menyertainya. Kami bersama-sama berdoa buat Om Bapak Asran di Ablam dalam masa tuanya. Kiranya senantiasa diberi hati yang gembira, hati yang senantiasa bersyukur bahwa Tuhan masih memberi hidup dan kehidupan. Dan juga diberi hati yang senantiasa berserah dan mencari Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Untuk hal-hal yang tidak kami sebut satu persatu. Dalam kehidupan keluarga Ibu Mina Unikama dan Nyonya Hernika B. Yunus, Tuhan Engkau mendahului setiap rencana-rencana mereka. Dan juga segala jalan hidup yang mereka lalui. Tuhan tahu dan Tuhan melihatnya. Kiranya kasih Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk semua yang telah mengambil bahagian dalam pelayanan ibadah PWGT saat ini. Liturgis, pemusik, multimedia diberkati oleh Tuhan. Berkati pengurus PWGT Jemaat Masale dalam mengemban tugas tanggung jawab yang dikerjakan. Dan berkati seluruh penasehat dan anggota PWGT Jemaat Masale dalam berbagai keadaannya. Ini doa permohonan syukur kami. Semuanya kami sampaikan kepadamu. Karena kami percaya Engkau mendengar. Dan dalam iman juga Engkau pasti akan mengabulkan setiap permohonan kami. Sebab semuanya ini kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa yang sempurna, doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Ibu Mina Umi Kamma dan Nyonya Hernice B. Yunuska dan semua yang hadir dalam persekutuan penyembahan lewat live streaming, pergilah kamu dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat silahkan duduk. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Keluarga Nyonya Mina Umi Kamma dan Nyonya Hernice B. Yunus dan segenap pengurus dan anggota jemaat PWGT Masale mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Martinus Tangketasik MTH atas pelayanannya pada malam hari ini. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Hernice B. Yunus dan Ibu Mina Kamma yang sudah menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini. Kepada saudara kekasih Ibu Adriana Salamba, saudara kekasih kita Pina, Cali, diucapkan terima kasih atas pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat malam.